pagi anak-anak, berjumpa kembali bersama Bapak Andi Hansa selaku guru mata pelajaran Sejarah Indonesia SMA Setiabudi Sungai Bangka kelas 10 IPS 10 Ilmu Budaya dan Bahasa. Pagi ini kita akan bertemu pada pelajaran Sejarah Indonesia di pertemuan keempat. Sebelum kita memasuki kepada materi pembelajaran di pertemuan keempat, Bapak akan mengucapkan terima kasih sudah menonton tayangan-tayangan kami. Kami berharap untuk membiasakan share lewat link YouTube langsung tanpa mengupload ulang, menulis sekilas komentar atau sekedar absen di channel resmi YouTube SMA Setiabudi Sungai Bangka. Jangan lupa untuk selalu menekan tombol subscribe dan like sebagai penyemangat kami agar channel ini tetap diminati dan bertahan. Ini profil SMA Setiabudi Sungai Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tutorial pembelajaran sejarah Indonesia kelas 10 menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan membacakan dulu kompetensi inti dan kompetensi dasar sejarah Indonesia. Kompetensi inti 3 atau pengetahuan, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi inti 4 atau keterampilan, mengelola, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar 3, memahami hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat. Kompetensi dasar pada keterampilan menyajikan hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat dalam bentuk tulisan. Kita akan memasuki materi di pertemuan keempat, yaitu perkembangan kehidupan masyarakat praaksara. Ada 3 di sini, yaitu yang pertama masa berburu dan mengumpulkan makanan, dan yang kedua masa bercocok tanam dan beternak, yang ketiga yaitu masa perundagian. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan merupakan tahap awal kehidupan manusia. Pada masa ini manusia menghabiskan 90% waktu hidupnya dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Manusia purba hidup secara berkelompok meskipun dalam jumlah relatif kecil sekitar 10-15 orang. Mereka hidup secara berpindah-pindah atau nomaden dan tinggal di gua-gua karang sekitar sungai, danau, atau pantai. Sebagian besar hasil kebudayaan peninggalan masa berburu dan mengumpulkan makanan berupa alat-alat batu yang masih sederhana. Beberapa peralatan tersebut yaitu kapak perimbas, kapak genggam, kapak penetak, dan alat-alat serpi atau flakes. Ini contoh alat-alat batu yang masih sederhana yang mereka digunakan untuk berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua yaitu masa bercocok tanam dan beternak. Pada masa ini manusia sudah menetap di suatu wilayah. Manusia memenuhi kebutuhan dari hasil bercocok tanam. Pola kehidupan bercocok tanam menunjukkan manusia pada masa ini sudah dapat menguasai lingkungan alam. Diperkirakan telah muncul sistem masyarakat yang dipimpin oleh seorang kepala suku. Pemilihan kepala suku biasanya dilakukan dengan menggunakan sistem primus inter pares, yaitu orang yang utama atau paling berpengaruh. Manusia berhasil membuat perlengkapan pertanian dan perkakas rumah tangga yang memiliki permukaan halus dan tajam. Benda-benda tersebut yaitu beliung persegi, mata panah, kapak lonjong, gurti dan pisau, perhiasan, serta gerabah. Manusia mulai mengenal aktivitas ekonomi perdagangan dengan sistem barter. Nah, ini contoh
perkakas rumah tangga yang memiliki permukaan halus dan tajam. Benda-benda tersebut yaitu beliung, persegi, mata panah, yaitu ini salah satunya contoh mata panah. Dan ini kapak lonjong, gurdi dan pisau, perhiasan serta gerabah. Masa perundagian. Masa perundagian merupakan masa dengan tingkatan kebudayaan tertinggi pada masa praaksara. Pada masa perundagian, masyarakat sudah mampu membuat peralatan dari perunggu dan mengenal sistem pembagian kerja berdasarkan kemampuan tiap-tiap individu. Masyarakat mulai membentuk kelompok lebih besar dengan penguasaan terhadap sebuah wilayah. Kelompok masyarakat tersebut dipimpin oleh seorang kepala suku yang terpandang yang bergelar datu atau datu. Muncul golongan undagi dalam masyarakat. Mereka dapat membuat barang-barang logam yang indah sebagai simbol status sosial. Barang-barang yang dihasilkan antara lain nekara, moko, kapak corong, bejana perunggu, dan arca perunggu. Ini contoh nekara, moko, kapak corong, bejana perunggu, dan arca perunggu. Kita memasuki hasil dan nilai kebudayaan masa praaksara. Penemuan teknologi sederhana, yaitu penemuan api, peralatan batu dan tulang, teknik pembuatan alat-alat batu, pembuatan tempat tinggal, serta pengolahan logam. Sistem kepercayaan, yaitu jenis kepercayaan, penguburan jenazah, benda-benda pemujaan. Nilai kebudayaan masa praaksara, yaitu kreativitas, menjaga lingkungan alam, serta hubungan sosial yang harmonis. Kita akan membahas tentang penemuan api. Beberapa peneliti memperkirakan penemuan api terjadi pada periode kehidupan manusia purba jenis Homo erectus. Mereka menggunakan api untuk mengolah makanan, menghangatkan badan, menerangi ruangan, dan mengusir binatang buas. Pada awalnya pembuatan api dilakukan dengan cara membenturkan batu api dan menggosokkan kayu. Percikan api yang dihasilkan diarahkan pada dedaunan kering kemudian diperbesar dengan menambah kayu bakar. Pada masa bercocok tanam, manusia menggunakan api untuk membuka hutan. Mereka menebang pohon-pohon berukuran besar lalu membakarnya atau slash and burn agar lahan menjadi bersih dan mudah ditanami. Inilah contoh api atau penemuan api pada masa praaksara. Yang kedua yaitu peralatan dari batu dan tulang. Kebudayaan yang mengembangkan peralatan dari batu dan tulang di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu budaya Pacitan dan budaya Ngandong. Kebudayaan Pacitan identik dengan alat-alat batu berupa kapak perimbas atau cuper. Tempat penemuan tradisi kapak perimbas antara lain Pacitan, Jawa Timur, Lahat, Sumatera Selatan, Awang Bangkal, Kalimantan Selatan, Sukabumi, Jawa Barat, dan Gombong, Jawa Tengah. Inilah contoh kapak perimbas. Kebudayaan Ngandong identik dengan peralatan yang terbuat dari tulang, tanduk, dan duri ikan. Oleh karena itu, kebudayaan Ngandong disebut kebudayaan tulang. Inilah contoh tulang atau peralatan yang terbuat dari tulang di masa kebudayaan Ngandong. Yang ketiga yaitu teknik pembuatan alat-alat batu. Teknik pembuatan alat-alat batu yang digunakan pada masa praaksara yaitu teknik pemangkasan, teknik lavalois, dan teknik upam. Teknik pemangkasan dilakukan dengan cara memangkas batu menggunakan martil batu untuk memperoleh bentuk permukaan yang tajam dan bagian pegangan. Teknik lavalois adalah teknik pembuatan alat serpi batu yang menghasilkan dataran pukul berfaset atau berbidang-bidang.
Di Indonesia, penggunaan teknik Levallois ditemukan pada peninggalan alat-alat serpih dari kebudayaan Pacitan. Teknik upam adalah teknik mengasah batu untuk mendapatkan alat-alat berbentuk halus. Alat yang digunakan untuk mengasah biasanya berasal dari jenis batuan andesit, yaitu ini contoh batu-batuan hasil pada teknik pembuatan alat-alat batu. Yang keempat yaitu pembuatan tempat tinggal. Tempat tinggal mulai dikenal manusia purba setelah hidup secara menetap. Tempat tinggal manusia purba pada masa praaksara berkaitan erat dengan penemuan Kjokkenmodinger dan Abrysosroch. Kjokkenmodinger berasal dari bahasa Denmark yang berarti sampah-sampah dapur. Kjokkenmodinger merupakan timbunan atau tumpukan fosil kulit kerang dan siput yang menggunung. Berbagai peninggalan manusia purba ditemukan di sekitar Kjokkenmodinger seperti kapak genggam dari zaman Paleolitikum. Nah ini yaitu Kjokkenmodinger ya, tumpukan kulit kerang dan siput. Abrysosroch adalah gua yang menyerupai ceruk pada batu karang. Gua-gua ini pernah dijadikan tempat tinggal manusia purba karena berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Ini gua-gua atau Abrysosroch yang menyerupai ceruk pada batu karang. Ini gambarnya. Nah, kita memasuki ke pengolahan logam. Teknik pengolahan logam yang berkembang di Indonesia berasal dari kebudayaan Dongson yang dibawa oleh bangsa Diotro Melayu. Sebagian besar peralatan logam terbuat dari perunggu berupa campuran antara timah dan tembaga. Masyarakat pada masa praaksara mengenal dua teknik pengolahan logam perunggu, yaitu teknik Chireperdue dan bivalve. Teknik Chireperdue disebut teknik cetak lilin karena model dari tanah liat yang akan dicetak dilapisi lilin. Teknik Chireperdue digunakan untuk membuat benda-benda perunggu yang memiliki bentuk dan hiasan rumit. Teknik bivalve disebut juga teknik tangkup karena menggunakan dua keping cetakan yang terbuat dari batu. Cetakan ini dapat dipakai berkali-kali sesuai kebutuhan. Ini contoh hasil dari teknik Chireperdue dan teknik bivalve ya. Berikut kita ke jenis-jenis kepercayaan. Nah, kepercayaan manusia purba mulai muncul sejak masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Pada masa zaman Megalitikum muncul kepercayaan yang mendorong masyarakat melakukan pemujaan terhadap roh leluhur. Ini sistem kepercayaan yang ada 3. Yang pertama animisme, yang kedua dinamisme, yang ketiga totemisme. Animisme yaitu kepercayaan bahwa roh nenek moyang akan selalu mengawasi dan melindungi mereka. Nah, dinamisme yaitu kepercayaan bahwa benda-benda tertentu seperti batu dan pohon besar mempunyai kekuatan gaib, serta kepercayaan totemisme yaitu kepercayaan terhadap binatang-binatang tertentu sebagai lambang nenek moyang. Kita masuk ke penguburan jenazah. Selain melakukan berbagai ritual atau pemuja terhadap roh nenek moyang, masyarakat mengenal sistem penguburan bagi orang meninggal. Sistem penguburan pada masa ini yaitu penguburan primer dan sekunder. Penguburan primer atau penguburan langsung, dalam sistem penguburan ini, mayat hanya dikubur sekali dalam tanah atau dalam sebuah wadah seperti kendi, gerabah, atau peti batu. Penguburan sekunder atau penguburan tidak langsung, dalam sistem ini mayat dikubur langsung dalam tanah tanpa upacara penguburan. Setelah mayat menjadi kerangka, kuburnya digali dan kerangka diambil untuk dibersihkan
kemudian diletakkan dalam wadah berupa tempayan atau sarkofagus dan dikubur, kembali disertai upacara penguburan. Ini contoh gambar penguburan primer dan penguburan sekunder. Kita masuk ke benda-benda pemujaan. Seiring munculnya kepercayaan, masyarakat pada masa praaksara membuat benda-benda yang digunakan untuk ritual pemujaan terhadap roh nenek moyang. Benda-benda pemujaan berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terkait roh nenek moyang, kekuatan benda-benda gaib, dan kekuatan alam. Benda-benda pemujaan mulai muncul pada zaman megalitikum. Oleh karena itu, benda-benda pemujaan pada masa ini berukuran besar. Benda-benda tersebut yaitu menhir, dolmen, sarkofagus, punden berundak, dan kubur batu. Ini contoh benda-benda pemujaan berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terkait roh nenek moyang. Nah, ini contohnya ya. Silahkan dilihat pada gambar. Kemudian kita memasuki kreativitas. Kreativitas berkaitan dengan kemampuan manusia pada masa praaksara menciptakan teknologi sederhana. Nilai-nilai kreativitas manusia pada masa praaksara dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat manusia membutuhkan alat untuk memotong dahan pohon atau daging, manusia menciptakan alat semacam pisau yang terbuat dari bahan batu. Dengan mengenali kondisi alam dan belajar dari pengalaman dalam memenuhi kebutuhan, manusia berhasil menciptakan teknologi meskipun dalam tingkat paling sederhana. Itu ini contohnya ya, nilai kreativitas manusia pada masa praaksara. Silahkan Anda lihat pada gambar. Menjaga lingkungan alam. Pemenuhan kebutuhan makanan manusia sangat bergantung dengan alam. Oleh karena itu, mereka cenderung turut menjaga lingkungan alam. Ketergantungan terhadap alam membentuk pola pikir dan kebiasaan manusia pada masa praaksara. Manusia pada masa praaksara cenderung aktif menjaga lingkungan. Apabila alam rusak, konsekuensinya mereka kesulitan mendapatkan makanan. Pada masa sekarang masih banyak contoh kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi keselarasan dengan alam. Contohnya, masyarakat suku Anak Dalam di pedalaman hutan Jambi dan suku Baduy di Banten. Nah, ini ketergantungan mereka dengan alam, yaitu salah satunya berburu dan di sungai-sungai ya, menjaga lingkungan sungai dan hutan. Berikut kita masuk hubungan sosial yang harmonis. Masyarakat pada masa praaksara hidup secara berkelompok di gua-gua. Kondisi tersebut mendorong munculnya hubungan sosial dalam masyarakat. Kehidupan sosial yang harmonis ditunjukkan masyarakat dengan adanya pembagian tugas yang jelas dalam kelompok. Adanya upacara penguburan menunjukkan manusia pada masa praaksara mempunyai hubungan yang sangat erat satu dengan lainnya. Mereka memiliki kepercayaan yang dianut bersama-sama. Nah, ini contoh kehidupan sosial ya pada masa praaksara. Nah, itu tadi telah kita bahas bersama semua materi-materi dalam pertemuan keempat. Sekarang kita akan memasuki ke tugas. Ini sekaligus penilaian harian ya, tugas. Yang pertama, silakan kalian buatlah analisis tentang hubungan antara pola tempat tinggal dengan bercocok tanam. Yang kedua, jelaskan pola kehidupan nomaden manusia purba. Yang ketiga, jelaskan kaitan antara manusia yang sudah bertempat tinggal tetap dengan adanya sistem kepercayaan. Yang keempat, adakah hubungan antara sistem kepercayaan masyarakat dengan pola mata pencaharian? Jelaskan. Nah, tugas dikumpulkan paling lambat tanggal 2 November 2020. Dikumpulkan ke Google Classroom masing-masing kelas yang sudah
Bapak aktifkan di linknya, yaitu kode kelas untuk 10 IPS 1 5BFUXYS, kode kelas 10 IPS 2 VNZWICV, kode kelas 10 IPS 3 2 OCRN65, kode kelas 10 IPS 4 CRVEWJ5, kode kelas 10 IPS 5 WHV26EQ, kode kelas 10 IBB RBIKILN. Nah, Bapak harap kalian untuk mengumpulkan PH ini ke Google Classroom, sembari Bapak juga menunggu teman-teman atau siswa-siswa dari kelas 10 IPS 1 sampai 10 IBB yang belum mengumpulkan tugas dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga juga. Bapak masih tunggu, sama dengan tugas terakhir ini yaitu PH. Bapak akan tunggu semua pada tanggal 2 November. Nah, pada pertemuan keempat ini juga Bapak akan memberikan kisi-kisi untuk penilaian akhir semester nanti. Yang pertama yaitu tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu adanya sebelum mengenal tulisan, terbentuknya Kepulauan Indonesia, mengenal manusia purba Indonesia. Yang kedua, corak kehidupan masyarakat praaksara, yaitu pola hunian, berburu, meramu sampai bercocok tanam, sistem kepercayaan. Yang ketiga, perkembangan teknologi, yaitu antara batu dan tulang, antara pantai dan gua, mengenal api, sebuah revolusi, konsep ruangan pada hunian. Terima kasih, bertemu kembali pada materi selanjutnya. Tetap semangat, belajar, beribadah, berolahraga di rumah aja. Mudah-mudahan COVID-19 cepat berlalu sehingga kita bisa bertemu di pembelajaran tatap muka di sekolah, bisa kembali beraktivitas seperti biasa, dan tetap selalu jaga kesehatan. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.